wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Amalia dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai konstitusi. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, apa itu konstitusi? Yang kedua, konstitusi yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, contoh pelanggaran kasus mengenai konstitusi. Dimulai dari pembahasan yang pertama, apa itu konstitusi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Menurut Caseware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konstitusi yang ada di Indonesia. Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara yang disahkan oleh PPKI pada tahun 1945. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia. Di sini saya mengambil 2 contoh. Yang pertama, abuse of power atau dikenal sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, korupsi. Abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi, orang-orang terdekat, maupun korporasi. Salah satu contoh kasus penyalahgunaan wewenang pernah terjadi tepatnya pada tanggal 16 April 2020 oleh mantan staf khusus kepresidenan milenial. Staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait isi surat berkop Sekretariat Kabinet yang meminta para camat untuk melibatkan PT Amarta Mikro Fintech dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya, mengenai kasus yang sering kali kita dengar dan terus-menerus terjadi di negeri ini, yaitu korupsi. Kasus yang melibatkan para pejabat negara yang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri dan mempermiskin rakyat sendiri. Meski korupsi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena banyak dampak negatif yang akan terjadi, di antaranya melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, menimbulkan ketimpangan pendapatan, serta bahkan menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Kasus yang mungkin semua orang tahu terkait korupsi ialah kasus korupsi Bansos COVID-19. Menteri Sosial Juliari ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos COVID-19. Kasus ini juga menjerat pejabat Kemensos dan sejumlah pihak pemberi suap. Perkara ini berawal dari pengadaan Bansos berupa paket sembako dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah. Adapun total kontrak sebanyak 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari digugat dengan pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.